Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Tokyo, musim gugur menggigil dalam bisu, menyelimuti kota dengan kabut dingin dan gemuruh langkah pejalan kaki yang terburu waktu. Di sudut distrik Shinjuku yang tak pernah benar-benar tidur, hujan jatuh tanpa henti. Butiran air memantul di aspal, seperti kenangan lama yang enggan menghilang. Kazuki berdiri di depan vending machine, tangannya membawa kopi yang masih hangat. Jam menunjukkan pukul 02.17. Ia baru saja selesai dari shift malam sebagai teknisi jaringan di kantor pusat perusahaan kecil yang bergerak di bidang keamanan data. Wajahnya letih, tapi matanya masih hidup, mata seorang pria yang tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah malam itu. Saat ia akan berbalik, terdengar suara langkah cepat. Seorang wanita, basah kuyup, napasnya memburu, matanya, coklat gelap, menyimpan kilatan tajam namun menyedihkan, menatap Kazuki sekilas sebelum ia terjatuh di depannya. Kazuki mendekat. "Kau baik-baik saja?" Wanita itu mencoba bangkit, tangannya gemetar. Tubuhnya hanya dibalut jaket tipis, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda tapi tak vulgar. Rambut hitam panjangnya menempel di pipi, dan di balik tatapan sinisnya, ada luka yang dalam. Kazuki mengulurkan tangannya. Wanita itu tak segera meraihnya. "Aku nggak butuh bantuanmu," katanya dingin. Kazuki tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menunggu, dan di balik hujan yang terus turun, wanita itu akhirnya menyentuh tangannya. Kontak pertama, hangat di tengah dingin. Mereka duduk di bawah atap toko kosong. Kazuki memberikan kopi hangat yang tadi ia beli. Wanita itu hanya menatapnya, lalu mengambilnya perlahan. "Namamu?" tanya Kazuki, mencoba membuka percakapan. "Tak penting," katanya datar. "Anggap saja aku angin lewat." Kazuki tidak memaksa, tapi dalam diam, ia mencatat setiap detail wajahnya. Sorot matanya, cara ia menahan sakit di pergelangan kaki kirinya, dan luka samar di sisi lehernya. Luka yang tidak biasa, bukan luka karena terjatuh. Malam semakin larut. Di kejauhan, suara siren samar. Sora, walaupun belum menyebut namanya, menjadi gelisah. Ia ingin pergi, tapi kakinya jelas cedera. "Aku tinggal tak jauh dari sini. Setidaknya bersihkan dulu lulu kamu sebelum pergi," ujar Kazuki. Wanita itu memandangi Kazuki, seolah mengukur niatnya. Beberapa detik yang terasa seperti menit, lalu akhirnya ia mengangguk. Apartemen Kazuki kecil dan rapi. Satu kamar, satu dapur mungil, dan suasana hangat yang kontras dengan kehidupan luar. Sora duduk di sofa masih diam. Kazuki mengambil kotak obat. "Sakit," gumamnya pelan saat Kazuki menyentuh luka di kakinya dengan antiseptik. "Maaf, luka ini dalam." Seperti baru dapatkan tadi, Kazuki menatapnya. Sora mengalihkan wajahnya. "Aku jatuh." Kazuki tidak percaya tapi juga tidak mendesak. Ia hanya menutup luka itu dengan perban, lalu mengambilkan handuk dan pakaian bersih milik adik perempuannya yang dulu pernah menginap. Sora masuk ke kamar mandi. Kazuki duduk di sofa, memandangi titik-titik air hujan di jendela. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi tubuhnya merespons kehadiran Sora dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Ada sesuatu yang magnetis, misterius, dan mengganggu. Ketika Sora keluar, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, suasana menjadi lebih tenang dan lebih tegang. Rambutnya tergerai, setengah basah, kulitnya pucat tapi bercahaya. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding. "Aku tak punya tempat kembali," katanya pelan. Untuk pertama kalinya jujur, Kazuki menatapnya, dan tanpa berpikir panjang berkata, "Tinggallah di sini, sampai kau tahu harus kemana." Sora tidak menjawab, tapi tatapan matanya berubah. Ada sesuatu yang goyah. Batas antara dua orang asing mulai retak. Malam itu mereka tidur di ruangan yang sama, dalam keheningan. Kazuki di kasur, Sora di sofa, tapi di tengah malam, saat Kazuki terbangun karena mimpi buruk lama tentang api dan darah,
Ia melihat Sora juga belum tidur. Mereka hanya bertatapan, dalam gelap, tak ada kata. Tapi napas mereka serempak, jantung mereka saling menggemakan sesuatu yang belum mereka pahami. Dan mungkin tak bisa mereka hindari. Malam itu tidak mengubah segalanya secara langsung. Tapi itu adalah awal. Awal dari rahasia yang akan terkuak. Dari masa lalu yang akan mengejar. Dan dari cinta yang akan lahir di antara darah dan pengkhianatan. Kazuki belum tahu siapa Sora. Dan Sora belum siap membiarkan dirinya merasa aman. Tapi dunia telah memutar roda takdir. Dan keduanya tak bisa mundur lagi. Pagi menjelang di kota Tokyo, langit mulai cerah dengan semburat oranye yang menyelinap melalui jendela apartemen Kazuki. Di dapur kecilnya, aroma kopi mulai menyeruak, menyatu dengan bunyi ketikan laptop dan gesekan pelan sendok di cangkir. Kazuki duduk dengan rambut sedikit acak-acakan, berusaha kembali ke rutinitasnya, namun pikirannya masih tertambat pada wanita asing yang tidur di sofanya. Sora belum bangun. Tapi Kazuki tahu, tidur wanita itu tidak tenang. Beberapa kali ia mengigau, nama orang yang tidak dikenal, suara minta maaf yang lirih, seperti terjebak dalam mimpi yang selalu sama. Ketika Sora akhirnya terbangun, sinar matahari menyorot wajahnya yang masih lelah. Ia berjalan perlahan ke dapur, tubuhnya hanya terbungkus kaos longgar yang menampakkan siluet sensual tubuhnya. Membuat Kazuki sesaat kehilangan fokus, walau ia berusaha menahan diri. "Kau kerja?" tanya Sora datar. Kazuki mengangguk. "Kerja malam, siang ini kosong. Mau sarapan?" Sora tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi dan menatap jendela, seperti menyusun ulang dunia di pikirannya. Tapi kemudian, ia membuka mulut, pelan, seperti terpaksa. "Aku Sora." Kazuki berhenti mengetik. "Kazuki, diam lagi." Tapi kali ini, udara di antara mereka terasa lebih hangat. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, seperti akar yang mulai menembus tanah keras. Beberapa hari berlalu, dan Sora tetap tinggal. Ia tidak banyak bicara, tapi mulai terbiasa, membantu memasak, menyiram tanaman kecil di balkon, bahkan membersihkan apartemen. Kazuki, yang awalnya hanya menampung karena iba, kini menyadari kehadiran Sora mulai mengisi celah yang selama ini kosong dalam hidupnya. Ia mulai merasa rumah, bukan hanya tentang tempat tinggal, tapi tentang seseorang yang ada di sana saat kau pulang. Namun, rahasia mulai merayap dalam keheningan. Kazuki mulai mencurigai hal-hal kecil. Luka lama di punggung Sora yang ia lihat tanpa sengaja saat wanita itu berganti pakaian. Cara Sora sesekali mengamati handphonenya dengan gelisah, meski tidak pernah menjawab panggilan. Dan yang paling jelas, tatapan waspada Sora setiap kali melihat berita tentang kejahatan organisasi bawah tanah di televisi. Pada suatu malam, saat Kazuki pulang lebih awal, ia mendapati Sora sedang berdiri di balkon, menatap ke arah gedung tinggi di kejauhan. "Sedang apa?" tanya Kazuki. Sora tak menoleh. "Gedung itu tempat yang aku datangi terakhir sebelum semuanya berantakan." Kazuki mendekat. "Apa maksudmu?" Sora akhirnya menatapnya. Mata cokelatnya bergetar. "Kazuki, kalau aku bilang aku sedang dikejar orang jahat, apa kau masih akan membiarkanku tinggal di sini?" Kazuki terdiam. "Aku tidak hanya pelarian biasa. Aku dulu bekerja untuk orang yang sangat berbahaya." Kazuki menarik napas dalam. "Apa kau melakukan hal yang buruk?" Sora menggeleng. "Aku melihat terlalu banyak, dan aku tahu sesuatu yang mereka tak ingin aku ceritakan ke siapapun." "Siapa mereka?" Sora memejamkan mata. Organisasi yang bahkan polisi pun takut menyebut namanya. Kazuki merasakan dadanya mengencang. Tidak karena takut, tapi karena kenyataan itu terasa begitu dekat, seperti bayangan yang selama ini mengikutinya tanpa ia sadari. "Kenapa kau ke apartemenku malam itu?" Kazuki akhirnya bertanya. Sora menatapnya perlahan. "Karena aku tahu siapa kau, Kazuki. Aku sudah lama mengawasimu, tapi malam itu aku kehilangan kendali. Luka ini..." Ia menunjuk pergelangan kakinya. "Bukan karena terjatuh, tapi karena aku dikhianati. Dan tempat satu-satunya yang bisa kupikirkan untuk lari adalah kamu." Kazuki membeku. "Kau tahu siapa aku? Lebih dari yang ku tahu tentang diriku sendiri, ya?" Sora menunduk. "Kazuki, kau bukan orang biasa. Dan
Cepat atau lambat, darah yang kau warisi akan memanggilmu kembali. Suasana menjadi hening, dingin. Tapi bukan karena cuaca. Kazuki tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi Sora tahu. Dan lebih dari itu, ia tahu alasan sebenarnya kenapa ia berada di sini. Bukan hanya karena pelarian, tapi karena misi dan rasa bersalah. Kazuki hanya menatap wanita itu. Sora, gadis misterius, sensual, dan kini mengguncang fondasi seluruh kehidupannya. Dan ia tahu, sejak malam itu tidak ada yang akan sama lagi. Mereka bukan lagi dua orang asing. Mereka adalah dua orang yang terhubung oleh masa lalu berdarah. Dan masa depan yang belum diketahui siapa akan selamat di dalamnya. Kazuki duduk di tepi tempat tidur. Jantungnya berdetak keras tanpa sebab yang pasti. Malam itu terlalu sunyi. Terlalu pekat untuk kota yang biasanya bising tanpa henti. Di ruang tengah, Sora masih terjaga, duduk bersandar di dinding sambil menatap gelas kosong di tangannya. Sejak pengakuannya beberapa hari lalu, jarak di antara mereka berubah, bukan menjauh, tapi menjadi lebih tegang, lebih menggoda, seperti tarikan magnet yang terlalu dekat tapi tak bisa saling menyentuh. Kazuki berjalan pelan ke ruang tengah, menghampiri Sora. "Kau belum tidur," katanya pelan. "Aku sulit tidur belakangan ini," balas Sora. Mata coklatnya redup, namun penuh misteri. Kazuki menatapnya sejenak sebelum bertanya, "Kau bilang kau tahu siapa aku, tapi aku sendiri tidak tahu. Jadi tolong, katakan sesuatu. Apa maksudmu dengan darahku akan memanggilku kembali?" Sora menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Ayahmu bukan sekadar pemimpin Yakuza. Dia adalah kepala dari organisasi bawah tanah, paling berbahaya di Jepang, Rengakai. Mereka tidak hanya bergerak di bisnis gelap, tapi juga mengontrol jaringan informasi, militer bayangan, dan bahkan politik." Kazuki terdiam. "Dan kau adalah pewarisnya, Kazuki. Bahkan, jika engkau tidak tahu, darahmu tahu. Aku ditugaskan untuk mengawasi dari jauh. Tapi saat organisasi itu mulai retak karena pengkhianatan dari dalam, orang-orang lama ayahmu menganggapmu satu-satunya harapan. Kenapa aku?" Tanyanya pelan. "Kenapa bukan orang lain? Aku hidup damai di sini. Bekerja keras untuk bisa normal." Sora perlahan mendekat, "Karena tidak ada yang seperti kau. Ayahmu mempercayakanmu pada kakekmu untuk menjauh dari dunia itu. Tapi dunia itu tidak pernah berhenti mencarimu." Hening. Sora kini berdiri sangat dekat, tubuhnya hanya beberapa senti dari punggung Kazuki. Nafasnya hangat, pelan-pelan menyentuh kulit Kazuki yang mulai panas oleh kebingungan dan emosi yang tidak ia pahami. "Aku tidak pernah ingin menyeretmu ke dalam ini, Kazuki," bisiknya. Kazuki menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada luka di balik mata Sora, tapi juga kelembutan yang selama ini tersembunyi di balik sikap cueknya. Tangan Kazuki terangkat, menyentuh pipi Sora perlahan. "Kenapa kau begitu peduli kalau hanya ditugaskan?" Sora menahan napas, lalu menjawab pelan, "Karena aku jatuh hati. Dan itu melanggar semua perintah yang pernah kubawa." Kazuki tidak berkata apa-apa. Tapi saat itu, mereka tak butuh kata. Bibirnya menempel pada bibir Sora, pelan, dalam, seolah ingin merasakan setiap rahasia yang belum sempat terucap. Ciuman itu bukan hanya sensual, tapi juga penuh beban, penuh amarah yang terpendam, penuh rindu dari kehidupan yang tak pernah sempat dimulai. Sora menarik diri perlahan, tubuhnya bergetar. "Kita tidak boleh." "Tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur," Kazuki membalas. Keesokan harinya, Kazuki kembali ke rumah kakeknya, tempat masa kecil yang sudah lama ia tinggalkan. Ia menemukan kotak kayu tua di dalam gudang, penuh debu dan kunci besi tua. Saat dibuka, di dalamnya ada surat, foto ayahnya berseragam hitam, dan lambang naga merah. Ada juga cincin besi hitam dengan ukiran nama, Kazuki Renjiro. Kazuki tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan kini, ia harus memilih, tetap dalam terang, atau menyelam ke dalam bayangannya sendiri. Dan saat ia berbalik, Sora berdiri di ambang pintu menatapnya. "Kalau kau memutuskan untuk masuk ke dalam dunia mereka," katanya pelan, "aku akan ikut.
Tapi bukan sebagai penjaga. Tapi sebagai wanita yang mencintaimu. Kazuki menatapnya lama. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sora mendekat, menyentuh dadanya. Mulailah dari hatimu sendiri. Mereka berciuman, bukan karena dorongan, tapi karena ketakutan mereka sama. Bahwa besok bisa jadi tidak ada lagi waktu. Dan malam itu, keduanya membiarkan tubuh mereka menyatu dalam keheningan. Saling mencari kehangatan dari dunia yang terlalu dingin untuk dihuni sendiri. Pelan, lembut, namun emosional. Seperti takdir yang menuntun dua jiwa yang sudah lama seharusnya saling menemukan. Dan, tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengintai dari kejauhan. Masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dan menagih semua yang tertunda. Langit mendung menggantung di atas kota, menggambarkan atmosfer yang kini menyelimuti hati Kazuki. Setelah kembali dari rumah kakeknya, ia seperti menemukan dirinya dalam versi yang belum pernah ia kenal. Seorang pewaris takhta gelap yang selama ini tersembunyi di balik hidupnya yang damai. Kazuki kini berdiri di ruang bawah tanah tersembunyi di distrik Kabukicho. Di sana, sekelompok pria berjas hitam menunduk hormat di hadapannya. Mereka adalah sisa loyalis Rengakai, yang menanti kedatangan pemimpin baru setelah ayah Kazuki dibunuh dalam pengkhianatan berdarah 6 bulan lalu. Mulai hari ini, kalian tidak akan memanggilku tuan, ucap Kazuki dengan suara dingin namun tenang. Aku bukan boneka pewaris, aku akan membangun ulang Rengakai. Sebagai organisasi bayangan yang tak terlihat namun mengendalikan segalanya. Para loyalis tampak tercengang, tapi di mata mereka ada harapan baru. Kazuki berbalik dan di belakangnya, Sora berdiri tegak. Ia mengenakan pakaian tempur hitam dengan sabuk pisau dan komunikasi di pinggang. Sosoknya yang sensual kini terlihat seperti bayangan kematian yang anggun. Mulai malam ini, kita bersih-bersih, ucap Sora pelan. Ada satu nama, Ichiro Matsuoka. Dialah pengkhianat yang menusuk ayahmu dari belakang. Kazuki mengepalkan tangannya. Nama itu membuat darahnya berdesir. Namun sebelum mereka bergerak, Kazuki mengambil waktu menyendiri di ruang latihan bawah tanah. Ia mulai membiasakan diri dengan senjata, dengan ilmu strategi yang diwariskan dari dokumen rahasia sang ayah. Sora mendampinginya, kadang hanya diam mengawasi, kadang membetulkan posisi tangannya saat latihan. Malam demi malam, kedekatan mereka tumbuh bukan hanya karena emosi, tapi juga karena luka yang dibagikan. Ada kalanya, latihan berakhir dengan Kazuki terduduk lelah, dan Sora datang menyeka peluh di wajahnya dengan handuk. Pada suatu malam, setelah latihan berat, Kazuki terjatuh di matras. Nafasnya terengah. Sora berjongkok di sebelahnya, menatapnya dengan cemas. Kau harus berhenti memaksakan diri, ujarnya. Kazuki tersenyum lelah. Kalau aku jatuh, mereka tidak akan punya alasan untuk percaya padaku. Sora memegang wajahnya, tatapannya dalam. Kalau kau jatuh, aku akan membawamu bangkit, bisiknya. Lalu perlahan, ia mencium Kazuki, panas namun dalam, seolah ingin menyalurkan kekuatan ke dalam tubuh pria itu. Tangan Kazuki menggenggam pinggang Sora, menariknya lebih dekat. Ciuman mereka pecah saat Sora membisikkan, kalau kita teruskan malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Kazuki memandangi wajahnya lalu mengangguk. Aku tidak ingin kembali, aku ingin bersamamu sekarang. Malam itu, mereka menyatu dalam gelap. Bukan sekadar tubuh, tapi juga jiwa. Tiap gerakan lambat dan menyentuh, menggambarkan cinta yang tumbuh dari rasa saling memiliki dan rasa kehilangan yang terlalu dalam. Namun, saat pagi menyingsing, kenyataan kembali menghantam. Salah satu anggota mereka, pria bernama Kenji, ditemukan terbunuh dengan cara khas Yakuza lama. Tubuhnya tergantung di jembatan Sungai Sumida dengan simbol ular merah disayat di dadanya. Sora menyipitkan mata. Ular merah, kelompok bawah tanah, yang selama ini menghilang. Mereka kembali. Kazuki menggenggam cincin ayahnya erat, dan mereka menantang kita secara terbuka. Namun yang lebih mengejutkan, sebuah dokumen rahasia ditemukan di balik pakaian Kenji. Di dalamnya tertulis daftar nama, dan salah satunya Sora Mizuno. Status,
pengkhianat potensial. Kazuki terdiam. Ia memandangi Sora, wanita yang telah membuka hatinya, mendampinginya, dan bahkan menyerahkan tubuhnya. Apakah semua ini bagian dari rencana? Ataukah Sora pun hanya pion dalam permainan yang lebih besar? Sora menatap mata Kazuki, dan saat ia ingin bicara, Kazuki hanya berkata dingin, "Kita bicara nanti. Malam ini, aku sendiri yang akan mengunjungi Ichiro Matsuoka." Dan saat Kazuki pergi, Sora berdiri diam, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar saat ia berbisik pada dirinya sendiri, "Maafkan aku, Kazuki. Aku tidak pernah ingin kau tahu siapa aku sebenarnya." Dan untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini tangguh dan dingin, jatuh dalam diam. Malam di Tokyo menyimpan lebih banyak rahasia daripada cahaya neon yang berkilauan. Di antara lorong-lorong gelap distrik bisnis yang megah, Kazuki berdiri di depan sebuah bar eksklusif yang tertutup untuk umum malam itu. Tempat persembunyian Ichiro Matsuoka, pengkhianat berdarah dingin yang telah menghancurkan keluarganya. Dengan jas hitam rapat dan tatapan tajam, Kazuki memasuki ruangan tanpa suara. Musik jazz yang lembut berhenti saat semua mata memandangnya. Ichiro, lelaki setengah baya dengan tatapan sinis dan bekas luka di pipi, mengangkat gelas whisky sambil tersenyum tenang. "Aku sudah menunggu putra sang naga," katanya santai. "Ternyata kau lebih tampan dari ayahmu." Kazuki menahan emosinya. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Ichiro tanpa bicara. Hanya memandang. Dalam diam, tekanan menyelimuti seluruh ruangan. "Apa kau datang untuk membunuhku, Kazuki?" tanya Ichiro, menyesap minumannya. "Atau untuk mencari jawaban yang tak pernah kau tahu?" Kazuki membuka lengan bajunya, memperlihatkan tato naga yang baru diukir beberapa hari lalu. Tanda resminya sebagai pemimpin Rengakai. "Aku datang untuk menutup masa lalu," jawabnya datar, "dan membuka bab baru. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu, siapa yang membunuh ayahku sebenarnya?" Ichiro tertawa pelan. "Bukan aku. Aku hanya menjalankan perintah. Ayahmu dibunuh oleh orang dalam, seseorang yang lebih dekat dari yang kau duga." Kazuki mulai kehilangan kesabaran. "Jangan main teka-teki." Ichiro mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, "Orang kepercayaan ayahmu, wanita yang selalu bersamanya, yang kini juga selalu bersamamu, Sora." Kata itu menggema di benaknya seperti bom waktu. Tapi Kazuki tetap tenang, setenang mungkin. "Aku tak percaya padamu," katanya, "dan aku tak akan membiarkanmu menyebarkan racun lebih lama." Dalam satu gerakan cepat, Kazuki menusukkan pisau kecil ke meja, tepat di antara jari Ichiro. "Kau akan hidup untuk memberi pesan pada musuh yang lain. Rengakai tak lagi mati. Kami bangkit, dan aku takkan segan membakar siapapun yang berdiri di hadapanku." Kazuki meninggalkan tempat itu, tapi hatinya bergejolak. Malam itu ia pulang ke markas, dan Sora sudah menunggunya di ruang belakang. Ia berdiri di depan jendela. Siluet tubuhnya menggoda diterpa cahaya lampu kota. "Kau pergi sendiri," ucap Sora pelan tanpa menoleh. "Kenapa tak ajak aku?" Kazuki tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu. "Kenapa aku melihat namamu dalam daftar pengkhianat?" tanyanya datar. Sora membeku. "Kenapa Ichiro menyebutmu sebagai orang kepercayaan ayahku yang berkhianat?" Sora mendekat. Wajahnya muram, tapi tak ada rasa takut. "Karena itu benar," jawabnya jujur. "Aku adalah orang yang diberi tugas membunuh ayahmu." Kazuki tak berkedip. Dunia seperti berhenti berputar. "Tapi aku tak pernah menjalankannya," lanjut Sora. "Aku memilih melindungimu. Itulah kenapa aku selalu berada di dekatmu. Karena satu-satunya alasan aku hidup adalah menebus dosa yang tak pernah bisa aku hapus." Kazuki mengepal tangan. "Kenapa baru sekarang kau bicara?" Air mata jatuh perlahan di pipi Sora. "Karena aku jatuh cinta padamu," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Dan itu membuatku takut." Kazuki berjalan mendekat, napasnya memburu antara amarah dan rasa kehilangan. "Tapi kau berbohong. Sejak awal." Sora mengangguk. Air matanya tak henti mengalir. "Aku pantas kau benci. Tapi jika aku boleh memilih,
Aku ingin terus berdiri di sisimu. Meski engkau tak akan pernah memaafkanku. Kazuki menatapnya lama. Lalu tiba-tiba, ia meraih pinggang Sora dan menariknya ke dalam pelukan. Bodoh, bisiknya. Kenapa kau buat aku memilih antara kepercayaan dan cinta? Sora memeluknya balik, lebih erat dari sebelumnya. Malam itu, mereka kembali menyatu. Tapi bukan dalam gairah panas, melainkan dalam kesedihan, luka, dan cinta yang tak sempurna. Tubuh mereka bergelung dalam keheningan. Penuh pelukan dan ciuman lembut, seolah saling menyembuhkan luka terdalam. Sora menangis dalam pelukan Kazuki. Dan Kazuki akhirnya membiarkan hatinya terbuka, meski retak di dalam. Tapi jauh di luar sana, seseorang menonton mereka dari kamera tersembunyi. Seorang pria bertato ular merah tersenyum puas. Biarkan cinta mereka tumbuh, bisiknya pada telepon. Karena semakin dalam cinta itu, semakin pedih saat kita hancurkan. Dan perang bayangan pun benar-benar dimulai. Beberapa hari telah berlalu sejak pengakuan Sora mengguncang dunia Kazuki. Ia tak lagi melihat wanita itu dengan cara yang sama. Bukan karena benci, tapi karena kini, cinta dan bahaya terasa begitu dekat. Kazuki, yang kini secara resmi memimpin Rengakai, mengadakan pertemuan besar dengan para pemimpin cabang organisasi. Di ruang rapat utama, pria-pria berjas gelap dengan tatapan curiga memandang Kazuki. Sebagian belum sepenuhnya mengakui kepemimpinannya. Sebagian lainnya mencium ketegangan yang menggantung di udara. Kita diserang dari dalam, ucap Kazuki tegas. Pengkhianat tersembunyi di antara kita. Mereka bukan hanya ingin menghancurkan Rengakai. Mereka ingin menghancurkan siapapun yang berdiri bersamaku. Tak ada suara, hanya detak jam yang terdengar. Hingga salah satu pemimpin bangkit. Dan bagaimana kami bisa percaya pada pemimpin muda yang menjalin hubungan dengan wanita yang pernah ditugaskan membunuh ayahnya sendiri? Sontak ruangan menjadi tegang. Kazuki berdiri, memandang seluruh ruangan. Karena aku tahu bagaimana rasanya dikhianati, ucapnya. Dan aku memilih untuk tak menjadi pengecut seperti mereka yang hanya tahu menghakimi tanpa kebenaran. Sora bukan pengkhianat, dia penebus. Dan siapapun yang menyentuhnya akan berhadapan langsung denganku. Malam itu, hujan turun deras di atas atap rumah besar, tempat Sora tinggal sementara. Ia berdiri di balkon. Tubuh hanya dibalut kaos tipis, membiarkan udara dingin menelusup ke kulitnya. Kazuki menyusul, mendekat perlahan dari belakang. Kau tahu, saat kau peluk aku malam itu, aku ingin hilang saja di pelukanmu. Ucap Sora lirih. Tapi aku sadar, dunia ini takkan pernah biarkan kita mencintai dengan tenang. Kazuki memegang pinggangnya dari belakang. Tubuh mereka bersentuhan erat, terasa hangat, di antara hawa dingin malam. Aku tak butuh dunia setuju, bisiknya ke leher Sora. Aku hanya butuh kau bertahan. Sora membalikkan badan, menatap matanya. Kalau aku mati, jangan salahkan dirimu. Kazuki mencium bibirnya dengan lembut. Kalau kau mati, aku akan membakar seluruh kota ini. Mereka berciuman panjang malam itu. Tidak terburu-buru, tidak dipenuhi nafsu, tapi penuh luka, rindu, dan rasa takut kehilangan. Tangan Kazuki menyusuri tubuh Sora perlahan, seperti ingin menghafal setiap lekuknya. Tubuh mereka bersatu dalam kelembutan. Gerakan yang pelan dan penuh perasaan. Nafas mereka menyatu, tak ada kata-kata, hanya suara hujan yang mengiringi irama cinta mereka. Setelahnya, mereka berbaring berpelukan di tempat tidur, saling menatap dalam diam. Tiba-tiba, terdengar ledakan dari halaman rumah. Kazuki langsung bangkit dan menarik pistol dari bawah bantal. Tetap di sini. Sora menggenggam tangannya, matanya bergetar. Kalau aku hilang malam ini, tolong jangan cari aku. Kazuki membeku. Apa maksudmu? Sora menggigit bibirnya. Aku tak bisa ceritakan sekarang, tapi ini akan segera datang. Aku mungkin harus kembali ke sisi musuh. Tapi bukan karena aku mengkhianatimu, tapi karena aku satu-satunya yang bisa menghentikan mereka dari dalam. Kazuki mencengkeram bahunya. Jangan lakukan itu.
jangan pergi. Tapi Sora hanya tersenyum sendu, mencium bibirnya sekali lagi, lalu berlari keluar dari jendela belakang, menghilang di tengah badai. Kazuki mengejar, tapi ia terlambat. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya bayangan samar di balik kabut malam. Dan untuk pertama kalinya, Kazuki merasa benar-benar sendiri. Tapi ia tahu satu hal. Ia akan menemukannya. Apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan Sora. Karena kini, cintanya bukan sekadar kelemahan. Cintanya adalah senjata paling berbahaya. 4 minggu sejak Sora menghilang. Kazuki kini menjelma menjadi pemimpin Yakuza muda yang karismatik, misterius, dan berbahaya. Di balik jas hitamnya yang elegan dan senyum tipisnya yang dingin, ada amarah yang mendidih. Setiap malam, ia memimpin operasi rahasia memburu organisasi musuh, Kurono Kage. Bayangan kelam yang ternyata adalah jaringan lama yang bersembunyi di bawah bayang-bayang organisasi ayahnya. Sora diam-diam menyusup ke markas Kurono Kage dengan identitas lamanya sebagai pembunuh elit. Ia kembali hidup dalam kegelapan, berdarah tanpa terlihat, menyimpan satu tujuan, menggagalkan rencana akhir mereka menghancurkan Kazuki. Di markas Rengakai, Kazuki membuka brankas tua milik mendiang ayahnya. Di dalamnya, buku catatan kulit. Dalam halaman terakhir, tertulis, "Jika darah kami yang mengalir adalah kutukan, maka pengampunan ada pada cinta yang ditolak dunia." Kazuki menyadari, ayahnya tahu akan takdir ini jauh sebelum semuanya terjadi. Suatu malam di distrik pelabuhan yang terlantar, Kazuki mendapat pesan anonim. "Temui aku jam 2 pagi, sendiri. Jangan bawa siapapun. S." Kazuki datang. Hujan rintik. Kabut tebal. Sora muncul dari balik kontainer. Wajahnya pucat, mata cokelatnya terlihat gelap. Kehilangan harapan dan damai. "Aku tidak punya banyak waktu," ucapnya cepat. "Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu aku pernah bersamamu." Kazuki mendekat, ingin menyentuh wajahnya. Tapi Sora mundur. "Aku akan dihukum mati, Kazuki. Aku telah membunuh pemimpin kedua mereka, dan mereka tahu. Mereka mengincar Rengakai. Dan kau harus pergi dari Tokyo malam ini." Kazuki mencengkeram bahunya. "Tidak, aku akan membunuh siapapun yang menyentuhmu. Sora, kau bukan hanya mata-mata. Kau adalah darah dari garis keturunan Kurono Kage, bukan?" Sora tertunduk. Napasnya sesak. "Aku adalah putri pemimpin sebelumnya." Kazuki terpaku. "Ya, darah kami berseberangan. Aku dibesarkan untuk menghancurkanmu. Tapi saat aku bertemu kau, dunia tak lagi hitam putih." Mereka terdiam. Lalu Kazuki menarik Sora ke pelukannya. Tangannya gemetar. "Aku tak peduli siapa kau. Kau bisa jadi anak iblis pun. Aku tetap akan mencintaimu." Sora menangis di dadanya. Tapi hanya sebentar. Tiba-tiba, suara tembakan dari kejauhan. Kazuki langsung menutupi tubuh Sora, membawanya ke balik kontainer. Peluru menghujani pelabuhan, dan dari kegelapan muncul siluet bersenjata lengkap. Perang kecil pecah malam itu. Kazuki dan Sora bahu-membahu melawan para pemburu bayaran. Mereka bergerak seperti satu tubuh, saling melindungi, saling mempercayai. Di tengah kekacauan, Sora tertembak di bahu. Darah mengucur deras. Kazuki berteriak dan membopongnya ke dalam mobilnya. "Kita harus pergi ke tempat aman. Aku tahu, bunker rahasia di bawah kantor pusat." Sora menggenggam tangannya. "Kalau aku tak selamat, janjikan satu hal." "Tidak ada janji kematian padaku, Sora," bisik Kazuki. Sora memejamkan mata. "Kalau begitu, cium aku seolah ini malam terakhir." Kazuki mencium Sora dengan lembut dan dalam. Sementara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Mulut mereka menyatu dalam rasa takut dan cinta yang memuncak. Di dalam mobil itu, saat waktu seakan berhenti, mereka menyatu dalam kehangatan yang hampir tragis. Sentuhan lembut, napas tak teratur, dan air mata yang jatuh di pipi masing-masing. Tapi mereka masih bernapas, dan cinta mereka belum berakhir. Besok, Tokyo akan terbakar oleh perang terakhir, dan Kazuki akan memilih cinta atau darah. 3 hari sejak penyerangan di pelabuhan, Tokyo tak lagi tenang. Kazuki kini
menjadi simbol dari kekuatan baru Rengakai. Media mulai meliput tentang pemuda misterius berpakaian hitam yang menguasai bawah tanah Tokyo. Tapi tak satu pun tahu, perang terbesar akan terjadi malam ini, antara darah masa lalu dan cinta masa depan. Sora masih dalam perawatan di bunker rahasia bawah kantor pusat. Luka di bahunya sembuh perlahan, tapi luka di hatinya lebih dalam. Ia merasa tak layak berada di sisi Kazuki setelah kebenaran darahnya terungkap. Kazuki duduk di sisinya, mengusap rambut hitam Sora yang tergerai. "Kau tahu, aku bisa meninggalkan semua ini," bisik Kazuki. "Kekuasaan, organisasi, takhta. Asal kau tetap hidup." Sora menatap matanya. "Kalau kau lakukan itu, banyak orang tak bersalah yang akan mati, termasuk orang-orang yang sudah percaya padamu. Jangan lari dari warisanmu, Kazuki. Ubah itu." Kazuki tersenyum samar. "Kalau begitu, kita ubah dunia gelap ini bersama." Malam hari, gedung pencakar langit di distrik Shinjuku jadi tempat pertemuan terakhir. Para kepala organisasi Kurono Kage berkumpul. Mereka tak menyadari, Kazuki telah menyusup dengan 10 anggota elit terbaiknya. Tiba-tiba, seluruh sistem keamanan padam. Listrik mati. Layar besar menyala dengan rekaman suara Sora saat ia mengakui semua kejahatan jaringan bawah tanah itu di masa lalu. "Kalian hidup dari darah, tapi lupa bahwa darah juga bisa mengutuk." Suara Sora menggelegar dari speaker. Seketika, ledakan kecil terjadi di lantai bawah. Tim Kazuki bergerak cepat, melumpuhkan pasukan musuh satu persatu. Kazuki melangkah ke dalam ruang utama. Jubah panjangnya berkibar. Mata gelapnya menyala penuh keyakinan. Semua senjata mengarah padanya. Lalu, dari balik bayangan, Sora muncul. "Aku putri masa lalu, tapi malam ini, aku memutus rantai itu." Sora menembakkan pelurunya ke pemimpin terakhir yang tersisa, pamannya sendiri. Tubuh pria itu tumbang, hening. Kazuki dan Sora berdiri di tengah ruang, dikelilingi asap, darah dan cahaya remang. Tak ada lagi perang. Tak ada lagi dendam. Pagi hari, berita utama menyebutkan kebakaran misterius di Shinjuku. Organisasi gelap dibubarkan. Di sebuah balkon apartemen sederhana, Sora duduk di kursi, mengenakan sweater abu-abu, menatap matahari terbit. Kazuki datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Dunia sudah berubah," katanya sambil duduk di sampingnya. Sora tersenyum. "Tidak. Dunia masih gelap, tapi kita sudah menyalakan satu cahaya." Kazuki memegang tangannya. Cahaya itu cukup. Ia menarik Sora ke dalam pelukannya, mencium keningnya perlahan. Saat matahari naik, mereka berdua berdiri di sana, berpegangan tangan, menatap masa depan yang baru, tanpa darah, tanpa dendam. Dan untuk pertama kalinya, Kazuki bukan hanya pemimpin bayangan Tokyo. Ia adalah pria yang menang karena cinta. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.